Seperti yang kita tahu bahwa arsip adalah sebuah sumber data, karena arsip adalah sebuah bukti dalam suatu kegiatan atau transaksi hingga sebuah kegiatan dalam pengambilan suatu keputusan. Penjelasan secara singkatnya, manajemen record adalah suatu kegiatan untuk mengelola record. Terdapat juga definisi arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, yaitu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan kearsipan adalah hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip dibedakan menurut fungsinya menjadi dua jenis. Yang pertama, ada arsip dinamis atau record, dan yang kedua ada arsip statis atau archive. Arsip dinamis atau record adalah informasi terekam yang dibuat atau diterima yang dikelola untuk mendukung aktivitas pada sebuah organisasi maupun perorangan dalam sebuah kegiatan administrasi. Sedangkan arsip statis adalah sebuah arsip yang sudah tidak lagi dipergunakan, namun tetap disimpan dan dilestarikan karena memiliki nilai sejarah atau sebuah bukti. Arsip dinamis dan statis harus dipelihara dan dikelola karena merupakan sumber informasi, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi atau masyarakat pada umumnya. Kita pasti tahu apa itu SDM. SDM adalah sumber daya manusia. SDM ini sangat dibutuhkan pada suatu lembaga atau instansi. SDM juga memiliki pengaruh yang cukup besar bagi suatu lembaga. SDM tentunya tidak cukup hanya memiliki sebuah kinerja, tetapi juga harus memiliki sebuah kompetensi. Hal tersebut karena tentunya akan memiliki dampak bagi dirinya sendiri dan juga bagi suatu lembaga. Dalam mengelola sebuah arsip, tentunya harus memiliki sebuah SDM atau sumber daya manusia yang baik dan berkompeten sesuai dengan bidangnya. Sumber daya manusia terdapat dua jenis, yaitu teknikal dan manajerial. Yang pertama, teknikal, itu biasanya arsiparis, PNS atau non-PNS, dan fungsional umum di bidang kearsipan. Lalu yang manajerial yaitu SDM yang kompeten dan profesional. Nah, itu biasanya di lembaga kearsipan atau di unit kearsipan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, sumber daya manusia kearsipan terdiri atas pejabat struktural di bidang kearsipan, arsiparis, dan fungsional umum. Dalam pembinaan dan pelatihan kearsipan merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan lembaga. Pelatihan pada SDM dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut supaya dapat meningkatkan kerja suatu staf atau pegawai. Mengapa SDM harus melakukan pembinaan dan pelatihan? Karena SDM wajib dituntut untuk dapat memiliki suatu inovasi yang baru terhadap lingkungan atau zaman yang semakin berkembang ini. Bersinggungan dengan SDM kearsipan, apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai profesi atau pekerjaan? Selama ini, bagi kita orang-orang yang awam tidak tahu tentang apa itu perbedaan profesi dan pekerjaan. Yang kita tahu keduanya adalah sama karena sama-sama mencari uang dan menghasilkan uang. Istilah pekerjaan dan profesi mulai berkembang sekitar abad ke-18 bersamaan dengan munculnya revolusi industri.
Revolusi industri yang terjadi di Inggris membutuhkan tenaga manusia yang memerlukan keahlian khusus yang disebut sebagai profesi. Keahlian khusus tersebut tidak ada sebelumnya, tetapi dalam lingkungan pemerintah, pengertian profesi ditafsirkan sebagai tenaga fungsional sehingga ada tunjangan fungsional, misalnya guru, pustakawan, dan arsiparis. Profesi adalah di mana mereka memperoleh pendidikan khusus, memiliki pengetahuan khusus, mempunyai kode etik, serta melakukan tugasnya secara sungguh-sungguh. Karena yang membedakan profesi dan pekerjaan adalah kode etik. Kode etik merupakan ringkasan panduan perilaku profesional, sedangkan pekerjaan biasanya lebih dikenal tidak memiliki kode etik seperti penjual siomay atau tukang becak. Apabila tidak memerlukan keterampilan, keahlian khusus, imbalan, asosiasi profesional, serta kode etik, hal itu disebut dengan pekerjaan. Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik sendiri. Misalnya seperti kode etik pada dokter, guru, pustakawan, atau pengacara. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik tidak selalu berarti melanggar hukum. Bayles 1981 mengatakan bahwa ada 3 ciri utama yang dianggap sebagai karakter sebuah profesi. Yang pertama, adanya pelatihan ekstensif yang disyaratkan sebelum berkarya dalam sebuah profesi, seperti paling rendah lulusan sarjana. Yang kedua, pelatihan tersebut mencakup komponen intelektual yang signifikan. Di sini calon profesional dilatih dalam tugas intelektual dan keterampilan. Yang ketiga, tenaga terdidik yang memiliki kemampuan memberikan jasa penting bagi masyarakat, seperti guru, pengacara, akuntan, arsitek, dan lain-lain. Di samping 3 ciri utama, masih ada lagi 3 ciri profesi, walaupun tidak selalu diperlukan untuk status profesional. Yang pertama, adanya proses sertifikasi atau lisensi. Contohnya di Inggris, lulusan pendidikan pustakawan baru dapat bekerja setelah memperoleh lisensi dari Library Association. Yang kedua, asosiasi atau organisasi anggota. Semua profesi utama memiliki organisasi. Organisasi bekerja untuk memajukan dan mengupayakan tercapainya profesi serta memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. Yang ketiga, adanya otonomi dalam tugas profesi. Misalnya, pengacara bebas menyusun kontrak selama hal tersebut masih berada dalam batas praktik profesional. Apabila profesional tidak melaksanakan pertimbangan profesi dalam pekerjaan mereka, masyarakat tidak akan menyewa profesional. Seseorang yang melaksanakan profesinya disebut sebagai profesional. Artinya, melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Dalam masyarakat, pengertian profesional seperti itu atau bertindak sesuai dengan norma dan standar profesi dan terikat oleh kode etik. Perilaku ditentukan oleh ilmu pengetahuan, kode etik, dan budaya profesi yang menyebabkan perilaku seseorang profesional bidang tertentu berbeda dengan perilaku profesional lainnya. Profesi sudah merupakan panggilan dalam diri seseorang masing-masing. Seseorang profesional akan bekerja dalam bidangnya sampai dia pensiun. Kepuasannya memberikan jasa merupakan salah satu sebab tenaga profesional senang dalam bidangnya. Di samping juga ada imbalan yang tinggi atau di beberapa profesi. Seseorang profesional memiliki kemampuan komunikasi, artinya dia dapat berkomunikasi dengan nasabah, rekan sejawat, dan masyarakat. Dia merupakan pendengar yang baik dan toleran walaupun dia tidak sependapat. Secara umum, syarat sebagai profesi ada 9.
Yang pertama, adanya pengetahuan dan keterampilan khusus. Seperti seorang akuntan tidak akan dimiliki orang-orang awam ataupun pengacara. Misalnya, adanya pengetahuan dan keterampilan memberikan kemampuan kepada orang dari profesi tertentu untuk melakukan tugasnya. Kemampuan ini memiliki derajat keahlian yang berbeda-beda. Misalnya, di sekolah lanjutan tingkat atas ada pengajar akuntansi. Di jurusan administrasi negara ada juga mata kuliah akuntansi. Sedangkan di Fakultas Ekonomi terdapat jurusan akuntansi juga. Yang kedua, pendidikan profesi. Lembaga pendidikan ini merupakan bagian dari pendidikan tinggi dengan pengajar, kurikulum, alat, sumber daya informasi, pengujian, dan lama belajar yang ditentukan oleh organisasi profesi bekerja sama dengan lembaga penyelenggara. Lembaga penyelenggara pendidikan arsiparis harus diakreditasi. Artinya disetujui karena telah memenuhi syarat oleh organisasi profesi. Apabila sebuah lembaga penyelenggara pendidikan tidak diakreditasi oleh organisasi profesi, lembaga penyelenggara tersebut dianggap belum memenuhi syarat profesi. Yang ketiga adalah magang. Mungkin dengan biaya serendah mungkin bagi pemakai, ilmu kearsipan tidak dapat berdiri sendiri. Ilmu tersebut bersentuhan dengan bidang lain, seperti bisnis, hukum, kedokteran, dan sejenisnya. Imbasnya ialah terjadinya spesialisasi dalam bidang kearsipan. Misalnya arsiparis rekod medis, arsiparis bisnis, arsiparis perbankan, dan sebagainya. Seorang profesional berorientasi pada jasa bagi pemakai lain. Arsiparis di samping harus menguasai teori, juga harus menguasai keahlian atau keterampilan dalam menerapkan ilmunya. Untuk keperluan itu, calon arsiparis profesional harus melakukan magang atau internship sewaktu masih duduk di bangku kuliah. Yang keempat, terdapat kemandirian. Mandiri berarti seorang profesional harus dapat menghasilkan keputusan sendiri tanpa campur tangan orang lain. Dia memiliki integritas yang tinggi terhadap profesinya. Bagi arsiparis yang merupakan pegawai negeri, dia terikat pada tatanan birokrasi yang mungkin mengambil keputusan bukan atas dasar pertimbangan profesional. Seorang profesional sejati biasanya tidak mempunyai atasan. Dia berdiri sendiri. Hal ini sulit dilakukan bagi arsiparis yang berstatus sebagai pegawai negeri. Sikap masyarakat juga tidak mendukung kemandirian seorang arsiparis. Masyarakat yang menentukan layanan kearsipan bukan si arsiparis. Bagi pemakai, dia memilih materi kearsipan, hasilnya terserah pada pilihan pemakai sebagai hasil penelitiannya. Mungkin memuaskan, mungkin pula tidak memuaskan. Jadi arsiparis bertindak sebagai perantara saja antara materi kearsipan dan pemakai. Lalu yang kelima ada kode etik. Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya kode etik dokter, guru, pustakawan, atau pengacara. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik tidak selalu melanggar hukum. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. 6. Organisasi profesi. Boleh dikatakan semua profesi memiliki organisasi profesi. Di beberapa negara tetangga sudah terbentuk asosiasi arsiparis. Misalnya di Australia telah ada Association of Australian Archives terbentuk tahun 1975. Yang ketujuh ada perilaku profesional. Seseorang profesional berperilaku dengan menunjukkan keprofesionalannya sehingga dapat diterima oleh asosiasi, masyarakat, dan nasabahnya. Perilaku ditentukan oleh ilmu pengetahuan, kode etik, dan budaya profesi yang menyebabkan perilaku seseorang profesional itu di bidang tertentu berbeda dengan
perilaku profesional lainnya. Walaupun ada perbedaan perilaku masing-masing profesi, ada pula persamaannya. Kesamaan itu berorientasi pada jasa, mengutamakan kepentingan nasabahnya, bukan kepentingannya sendiri. Seorang profesional berperilaku proaktif yang memiliki sifat sebagai berikut. A. Selalu mengambil inisiatif dan tidak bersikap reaktif ataupun impulsif. Seorang profesional mengambil inisiatif tanpa menunggu perintah ataupun peristiwa yang terjadi dan tidak menunggu nasib. Yang B. Bertanggung jawab artinya berani mempertanggungjawabkan tindakannya. Apabila terdapat kekeliruan, dia tidak menyalahkan orang lain, melainkan menyalahkan dirinya sendiri. Perbuatannya sudah dipikir masak-masak dan sadar akan keputusannya. Yang C. Bersifat independen, artinya dalam bertindak tidak ditentukan oleh lingkungannya, melainkan atas kesadarannya. Tindakannya tidak dipengaruhi oleh siapapun. Yang D. Dia mampu memecahkan masalah yang dihadapi lingkungannya, bukan menjadi beban lingkungannya. Ke-8. Standar profesi. Standar profesi adalah standar yang dikeluarkan organisasi profesi menyangkut norma, teknis, dan pembakuan untuk melakukan jasa profesi. Standar tersebut juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja tenaga profesional. Keberadaan standar adalah melindungi pemakai dari jasa profesi yang diberikan secara sembarangan. Dalam bidang kearsipan, standar profesi yang ada mencakup keamanan gedung, jasa rujukan, peralatan, dan pendidikan. Yang ke-9, yaitu yang terakhir, adalah budaya profesi. Kegiatan dan komunikasi profesi dilakukan secara formal atau informal. Kegiatan formal dilakukan melalui organisasi profesi, terbitan, lencana, logo, bendera, toga, sejarah, dongeng, mitos, dan pahlawan profesi. Benda-benda tersebut memberikan persepsi mengenai profesi dan merupakan sebuah simbol. Pengembangan profesionalisme arsiparis dilakukan dengan cara berikut ini. 1. Program sumber daya manusia yang mencakup rekrutan, pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Yang kedua, penelitian. Hasilnya disebarluaskan melalui majalah profesi. Yang ketiga, pengembangan media komunikasi antara sesama profesi ataupun profesi dengan masyarakat. Yang keempat, pengembangan kode etik profesi. Yang kelima, pengembangan perilaku profesi. Yang keenam, melakukan berbagai inovasi dan pembaruan dalam profesi. Dengan cara demikian, profesi arsiparis diharapkan tidak ketinggalan zaman sehingga profesi arsiparis tetap dapat diterima oleh masyarakat. Arsiparis bekerja untuk kepentingan terbaik lembaga dan profesinya, serta berupaya menyelesaikan setiap konflik dengan mendorong arsiparis mengikuti standar dan etika kearsipan. Arsiparis adalah seorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan kearsipan, serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Klasifikasi profesionalisme dapat dilakukan melalui jenjang pendidikan atau kepangkatan. Kalau menurut jenjang pendidikan, terdapat 3 golongan berikut. 1. Arsiparis atau profesional spesialis adalah arsiparis yang telah menyelesaikan pendidikan magister atau doktor, jadi mereka yang tamat pendidikan pascasarjana strata 2 dan 3. Yang kedua, arsiparis profesional adalah arsiparis yang menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana. Yang ketiga, arsiparis profesional artinya arsiparis yang menyelesaikan pendidikan diploma dalam bidang kearsipan. Dengan cara demikian, profesi arsiparis diharapkan tidak ketinggalan zaman sehingga profesi arsiparis tetap dapat diterima oleh masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.